Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 Manajemen Pemasaran yang beranggotakan Intan Setiawati, Noval Fadila Munif, Reviska Septiani, Sylvia Apriliani, dan saya sendiri Yeni Raya. Di sini kami akan menjelaskan 5 perusahaan atau bisnis yang mengalami penurunan. Pertama-tama saya akan menjelaskan perusahaan BlackBerry Limited. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan perangkat telekomunikasi dan nirkabel asal Kanada yang dikenal sebagai pengembang produk telepon pintar dan tablet BlackBerry. Didirikan oleh Mike Lazaridis bersama Jim Balsillie pada tahun 1984 hingga pada 4 Januari 2022 perusahaan ini dinyatakan resmi bangkrut. Nah, faktor bangkrutnya perusahaan ini yang pertama dikarenakan oleh persaingan ponsel pintar yang sangat sengit. Yang kedua, banyaknya keluhan kinerja perangkat. Ketiga, BlackBerry hanya terpaku pada perangkat ponsel mewah. Keempat, kurangnya inovasi dan aplikasi. Kelima, sistem enkripsi yang kurang tegas. Keenam, banyaknya kritik terhadap iklan dan promosi. Nah, konsep yang seharusnya digunakan atau solusi yang ditawarkan itu pertama ada pengembangan inovasi produk, yang kedua kinerja perangkat yang harus lebih ditingkatkan, ketiga sistem enkripsi atau keamanan perangkat harus lebih ditegaskan, keempat merilis perangkat yang berbasis sistem operasi modern, kelima membuat iklan dan promosi yang lebih menarik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reviska Septiani. Kepada Reviska saya persilahkan. Selanjutnya ada MP3 player. Laporan terbaru firma riset internasional Data Corp mengungkapkan penurunan terus-menerus penjualan MP3 player di Asia Pasifik mulai 2007. Akibat penurunan berkepanjangan itu, IDC memperkirakan pada 2012 pasar MP3 player Asia Pasifik akan menjumpai pertumbuhan negatif. Penurunan itu terjadi karena MP3 player semakin terdesak oleh PMP, Portable Media Player, dan peranti konvergensi seperti smartphone. Hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan sebuah inovasi produk, berusaha menjadi barang langka yang menjadi incaran masyarakat, dan pembaharuan sistem dan cara guna yang menyesuaikan zaman. Selanjutnya ada Frutilicious. Frutilicious adalah bisnis yang bergerak di bidang minuman, yang memiliki slogan Healthy and Delicious Drink. Produk yang ditawarkan berupa jus buah campur sayur, smoothie buah, dan juga smoothie buah campur sayur. Produk ini juga menawarkan jus yang dijual untuk dicampur dengan topping kesukaan seperti agar-agar, ice cream, dan choco chip. Produk ini menjual jus dengan nama produk yang menarik seperti Immune Booster, Pleasure Booster, Vitamin Brain Booster, dan lain-lain. Faktor bangkrutnya perusahaan adalah produk yang dijual hanya berupa jus buah dan sayur. Produk yang dijual juga kurang bervariasi, kurang lengkapnya buah dan sayur di setiap gerai, konsumen lebih suka minuman manis, dan tidak mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam memilih topping. Hal yang harus dilakukan adalah menjual produk yang lebih bervariasi, menambahkan banyak topping ke dalam menu, dan mengubah strategi pemasaran, misalnya buy one get one, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Netflix. Kuartal 2 tahun 2022 kehilangan 970.000 pelanggan, tersisa 220,67 juta pelanggan. Faktor bangkrutnya perusahaan adalah banyaknya pemain besar yang masuk ke industri platform video on demand dan harga yang mahal. Yang seharusnya dilakukan adalah menurunkan harga layanan dan memproduksi lebih banyak konten original Netflix. Yang selanjutnya ialah Eastman Kodak Company atau biasa disebut sebagai Kodak. Ini merupakan sebuah perusahaan asal Amerika yang memproduksi berbagai macam produk yang terkait dengan fotografi analog. Perusahaan ini berkantor pusat di Rochester, New York, dan didaftarkan sebagai sebuah badan hukum di New Jersey. Kodak juga menyediakan jasa pengemasan, pencetakan fungsional, komunikasi grafis, serta jasa profesional untuk perusahaan lain. Segmen bisnis utama dari perusahaan ini ialah sistem pencetakan, sistem inkjet korporat, pengemasan dan percetakan 3D mikro, perangkat lunak dan solusi, serta konsumen dan film. Perusahaan ini paling terkenal berkat produk film fotografinya.
Pada awalnya, di Amerika sendiri mereka pernah mendominasi pangsa pasar industri film cetak sebesar 90% untuk penjualan film roll dan 85% untuk penjualan kamera. Akan tetapi, pada tahun 2012, Eastman Kodak Company mengumumkan kebangkrutannya yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yang pertama, tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasar, padahal mereka memperkenalkan kamera digital mereka pada tahun 2000. Akan tetapi penjualan yang dilakukan justru mendapatkan kerugian dari setiap produknya. Kemudian yang kedua, tidak dapat mengembangkan potensi dari produknya sendiri atau kurang adanya inovasi dari produk yang dipasarkan. Padahal teknologi sangat cepat mengalami perubahan. Hal ini membuat konsumen cepat berpaling dari produk mereka yang dirasa tidak up to date dengan keinginan pasar. Kodak sendiri sebenarnya akan bisa bertahan apabila melakukan beberapa hal seperti melakukan inovasi terkait produk yang dipasarkan serta melakukan penyesuaian produk dengan perkembangan zaman yang membuat konsumen tertarik untuk menggunakan produk yang dibuat oleh Kodak Company. Pada dasarnya, semua perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain dengan melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman agar perusahaan tersebut dapat bertahan dan tetap menghasilkan profit. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kami hanya makhluk kecil yang jauh dari kata sempurna. Kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bisa tampil dengan lebih baik dari sebelumnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.